Alhamdulillahirabbil alamin, bersama lagi kita kembali di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa semangatnya karena episode kali ini spesial ya Teh Seira. Wah. Kita sudah kehadiran dari SMKN 1 Sukoharjo. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali semangatnya membara Teh Seira. Sangat excited untuk sekali. menimba ilmu ya. Betul, sepertinya. saya juga jadi excited ya dengan Betul. MC-nya ya. Waduh. Nah, kali ini mungkin lanjut ya Pak Ustadz, Boleh, ya, insya Allah. membahas mengenai apa keutamaan zakat. Nah Pak Ustadz, kira-kira apa sih keterkaitan antara zakat dengan keadilan sosial dalam agama Islam? Baik, kita runut dulu. Kalau di Al-Quran itu kan ada ini ya, ada orang yang boleh menerima zakat ya, ada 8 asnaf itu ya. Nah, Oh, kalau iya. kita lihat di sana, salah satunya itu kan di sana ada fakir miskin, ada fisabilillah gitu ya. Kemudian ada apa sih? Ada beberapa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, 8 asnaf Betul. itu. Nah, dari kaidah situ saja sudah kelihatan. Sudah ini Gitu ya. ya. Berarti kita sudah harus istilahnya dalam tanda kutip ya, wajib memerhatikan saudara kita yang masuk dalam asnaf tadi gitu. Asnaf yang boleh menerima zakat gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang di luar data-data tadi tuh gak boleh ya, dilarang. Ketentuannya itu dulu yang didulukan 8 asnaf ini gitu, fakir miskin, fisabilillah, amilin, itu dulu yang ditentukan. Nah, di luar itu kalaupun ada sisa atau kalaupun ada sedekah yang lain Boleh boleh. untuk boleh. diberikan tetap. Tapi memang yang diprioritasin itu dulu. Itu dulu 8 asnaf itu yang diperintahkan oleh Allah gitu. Luar biasa ternyata. Berarti ya Teh Seira, memang zakat ini apalagi agama Islam itu mengajarkan tentang sosial juga kenceng banget ya. Iya, betul. Ternyata sama sosiologi juga masih nyambung gitu. Iya. Iya, jadi tetap aja harus berbagi sama Betul. orang yang memang tadi ada 8 Betul. asnaf Iya, seperti yang itu. Wah, betul. luar biasa sekali. Ini pemirsa nih di rumah atau mungkin teman-teman udah ada yang tahu kah kalau misalkan yang didudukin itu adalah 8 nasab tadi ya. Asnaf ya. Asnaf. Penerima gitu ya. Penerima. Penerima gitu. zakat seperti Keren, itu. keren. Nah, mungkin Pak Ustadz, kira-kira apa sih yang membuat memberikan zakat ini menjadi bentuk perlindungan dari bencana dan musibah gitu? Begini. Oh, bisa ini. tolak bala juga Pak Ustadz? Ya ini ada rahasianya nih. Wah, boleh. Kemungkinan kalau di dalam kitab Bukhari Muslim ya, kalau kita baca gitu ya, itu juga satu apa yang diajarkan Rasulullah. Satu-satunya amalan yang bisa menolak bala dan bisa menolak takdir buruknya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sedekah atau zakat tadi. Oh, ternyata harus gitu. banyak sedekah ya. Itu rahasia yang kadang-kadang kita melupakan hal demikian ya. Betul. Kita di rumah misalkan ada misalkan putra kita sakit atau bagaimana, mungkin ada sesuatu yang nggak kita keluarkan. Nah, salah satunya itu sambil kita bersedekah memohon pada Allah. Jangan-jangan ya kucing di rumah Kinan soka sakitnya karena Kinan nggak sedekah ini. Aduh, ya Kinan harus banyak sedekah ini ya. Tapi sedekah tuh nggak cuman ngasihin berupa uang aja Betul, ya Pak ya. Ustadz. Ada apa aja sih sebenarnya? Boleh, kalau dalam Rasulullah mengajarkan salah satu sedekah yang paling mudah, murah, itu adalah senyum. Oh, senyum, Iya. harus banyak senyum. Sedekah sama Teh Seira. Iya, Tapi ya, jangan nyeremin. buat adik-adik kita juga itu kalau banyak senyum, itu salah satu sedekah. Ini Tapi jangan hati-hati lupa nih. senyumnya ya. Jangan lupa senyum yang di sini ya. SMKN 1 Sukoharjo. Iya. Gitu. Kalau ya. misalkan bayar zakat dengan senyuman apakah bisa Pak Ustadz? Kalau zakat ada ketentuan, tidak boleh tidak gitu boleh ya. ya, Itu harus iya. menggunakan nominal atau tertentu. iya tertentu, atau dalam dulu para ulama itu punya izmah tersendiri ya. Jadi waktu zaman Rasulullah itu kalau berzakat itu dia biasanya berzakat menggunakan apa yang kita makan sehari-hari. Nasi mungkin ya. Nasi. Kalau misalkan di zaman Rasulullah kan ada yang berzakat menggunakan kurma Kurma. atau gandum Iya, gitu ya. Itu dihitung takarannya, ketentuannya gitu. Ternyata seperti itu Teh Betul, Kina. Teh Seira. Betul. Berarti zakat ini juga bisa memperkuat hubungan antar individu juga ya, Pak Ustadz? Betul, itu jelas. Iya. Kalau mungkin kita punya saudara ya ada kekurangan, kita sebelum ke orang lain kan tadi ada asnaf ya. Karena salah satunya juga fakir miskin. Bu, saudara kita juga ya walau misal Ya, ya, betul, mungkin kurang betul. beruntung hidupnya gitu Iya, ya. Iya. Daripada kita ya kita kasihkan saudara kita dulu yang terdekat. Betul.
Betul, harus yang Gitu. terdekat dulu ya, baru yang jauh seperti Iya, itu. tapi ini Kinan suka dimarahin nih sama mamanya Kinan. Pak Kenapa Ustadz. tuh? Nih, katanya kamu kalau misalkan mau ngasih tuh ke orang terdekat kamu dulu, katanya ke adik kamu dulu, ke adik kamu jangan ke orang lain. Nah itu salah atau benar nggak sih Pak Ustadz? Betul. Oh betul. Iya, karena urutan kita bersedekah itu yang pertama itu kalau kita lihat di sana itu adalah apa? Kerabat. Kan gini, berbuat baik itu yang pertama ke orang tua ya. Di dalam Al-Qur'an itu yang kedua tuh kerabat. Kerabat itu adik kita yang terdekat. Kemudian saudara kita yang kurang beruntung lah. Ya, Betul. gitu ya. Itu yang pertama dulu. Kalau memang kita masih ada kelebihan, mangga samping rumah kita kiri kanan perhatikan. Tetangga. Kalaupun ada yang miskin, ada itu mangga kita kasih. Iya. Itu urutannya seperti itu gitu. Oh gitu Pak Ustadz, soalnya iya gitu Teh Seira. Kinan kan niatnya mau ngasih gitu kan ke Iya. orang yang mungkin kurang beruntung gitu. Ternyata katanya kasihin dulu ke adik kamu, Iya. gimana sih ini kamu katanya. Betul. Oh, jadi yang ditamain tuh kerabat dulu, bukan Iya. 8 asnaf tadi apa gimana Bukan, Ustaz? 8 asnaf itu kan sebutan dari Allah ya. Mm-mm. Nah, itu sebutan orang-orang yang boleh menerima zakat. Oh, Iya, iya, betul, zakat. Nah, kalau kita berbuat kebaikan tadi ingin memberikan sesuatu sedekah, maka kata Allah itu lebih bagus yang pertama itu adalah tadi ke kerabat. Kerabat. Oh. Setelah kita misal Kinan ke orang tua dulu yang bagus itu dalam Al-Qur'an itu Betul. orang tua dibelikan baju, belikan mobil Iya, atau betul, apalah betul. kalau kita. Nah, orang tua baru kerabat. Kerabat itu bisa adik kita atau orang kerabat Kakak. kita yang kurang beruntung lah. Gitu. Itu maksudnya, Oh, gitu. berarti emang Kinan yang salah itu. Aduh. Aduh, ini dapat pengetahuan nih Kinan di sini ya. Alhamdulillah sekali, Iya. Masya Allah, Pak Ustadz, tabarakallah. mungkin kira-kira ada nggak sih dampak positif dari memberikan zakat terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga kehidupan kita pribadi gitu? Wah, itu luas. Betul ada dampak positif. Apa tuh? Yang pertama itu saudara kita, tetangga kita itu biasanya lebih dekat dengan kita gitu. Benar Teh Seira. Gitu ya. Terangkul ya. Terangkul soalnya. Karena begini, mohon maaf kalau kita berdakwah ketika orang itu perut itu lapar, jangan diceramahin, salah itu. Ah, Orang lagi lapar diceramahin. iya benar. Kayaknya gimana berdakwah itu ketika orang kekurangan misalnya dia nggak makan, kasih makanan dulu gitu. Kenyangkan dia perutnya dulu. Pokoknya kasih makan dulu. Kalau misalkan dia nggak punya uang kita kasih dulu, baru kita masuk nanti. Karena Rasulullah begitu. Para sahabat juga gitu. Jadi kenyangkan dulu perut. Jangan sampai kita berdakwah itu perutnya pada Masih kosong. kosong. Iya, masih Iya. lapar gitu. Gak akan masuk juga ya Teh Seira. Betul. Iya, gitu. masuk telinga kanan keluar telinga kiri Iya. jadinya ya. Itu Maka- Teh Seira ya. Iya. Jangan-jangan. Ya, 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 ya. Gimana? Betul, Waduh. betul, betul, ya. Duh, ini kalau kayak Kinan nih Pak Ustadz yang sebenarnya aduh ini Pak, salah sih ini ya. Kinan kan belum pernah nyobain kayak bayar zakat yang bener-bener bayar sendiri gitu. Biasanya Ya. suka Diwakilkan. Iya, diwakilkan sama ayah ibunya Kinan. Gimana nih caranya, langkah-langkah awalnya harus kayak gimana Pak Ustadz? Baik, kalau zakat itu begini. Ketentuan zakat itu kan bahwa kita memiliki penghasilan secara pribadi gitu. Betul. Bukan penghasilan orang tua ya, Iya, Oh, iya, iya. iya. tapi kita pribadi. Misalkan Teh Kinan sama Teh Sierra punya bekerja, punya penghasilan. Nah, Betul, itu baru betul, dikeluarkan. Tapi selama itu bergantung kepada orang tua, ketika Teh Kinan dan Teh Sierra itu mengeluarkan sedekah, maka pahalanya itu bukan hanya untuk Teh Kinan tapi untuk orang tua Orang tua juga. juga, Masya Allah. Masya Allah, Gitu. tabarakallah ya. Pak Ustadz, zakat sama pajak itu beda nggak sih? Oh, jauh. Soalnya tadi ternyata Betul, betul. harus ya. Kalau punya penghasilan harus dibayarkan serasa PPh 21 ya. PPh 21, aduh. Gimana nih Pak Ustadz? Begini, itu kalau pajak itu adalah ketentuan negara yang disepakati dengan undang-undang gitu ya. Kalau zakat itu adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah langsung gitu. Bagaimana itu antara pajak dan zakat itu sangat berbeda, tentunya sangat berbeda gitu ya. Kalau zakat itu kalau kita lihat zakat penghasilan kita cuma 2,5%. Oh, Tapi kalau kita lihat pajak, zakat penghasilan kita kan bisa sampai 5 atau 10% Iya, tergantung betul. golongan kita gitu ya. mm, Tapi juga pajak juga ada keringanan kan ketika kita bujang, pemerintah menentukan ini. Betul. Secara ketentuan itu berbeda secara syariat gitu. Makanya di pemerintah itu yang saya pernah pahami juga kalau kita sudah bayar zakat kepada lembaga resmi nggak perlu bayar pajak gitu. oh, jadi tetap harus dua-duanya dilakukan ya Pak Ustadz. Kalau itu bagusnya itu kalau pajak kan untuk kehidupan negara semua ya. Kita berkeadilan sosial menggunakan pajak. Tapi yang bagusnya zakat juga iya. Zakat itu hanya bukan hanya untuk orang muslim, hati-hati. Non muslim juga Oh boleh. gitu, boleh juga Pak Ustadz. Boleh. Oh, ternyata dapat Boleh, juga. silakan. Artinya kalau kita berkehidupan sosial jangan kata Rasulullah itu dalam hadis Bukhari ya. Di sana diajarkan kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Itu semua umatnya yang diciptakan oleh Allah.
Waduh, Gitu. Masya Allah. Ternyata memang zakat ini bukan hanya mengajarkan kepada umat muslim saja, Iya, Teh non-muslim Saira. juga Non-muslim juga dapat. Luar biasa Luar ya. biasa sekali. Aduh, tapi pemirsa, ini mohon maaf ya, ada yang mau lewat dulu. Aduh. Tapi nanti kita akan lanjut berbincang lagi dengan Pak Ustadz ya. Nah, buat sobat-sobat yang ada di rumah, akti-ukti yang ada di rumah ya. Terus juga untuk teman-teman yang ada di sini, barangkali ada yang mau bertanya atau mau sharing-sharing sama Pak Ustadz, boleh banget untuk menghubungi kontak kita di 0813 9447 7912. Kalau begitu tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.